Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 13 mahasiswa, izin saya memperkenalkan diri, kemudian dilanjut teman-teman. Saya Mimin Trilestari, NIM 20060474021. Saya Salma Amalina dengan 00604744003. Saya Chandrasari NIM 030. Saya Nisa Januara Disti, NIM 028. Saya Filbide Sifal Aslamia, NIM 010. Saya Muhammad Rafi Dika, NIM 023. Saya Nova Rasya, NIM 33. Saya Rika Divaska Salsabila dengan NIM 022. Saya Surya Datu Bagus dengan NIM 035. Saya Fransisius Christian, NIM 004. Saya Satrio Panduaryono, NIM 038. Saya Niko Irfansyah, NIM 040. Oke, kalau sudah semua, di sini kita akan mendiskusikan tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir, di mana secara kodrat, HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tidak ada satupun orang yang berhak mengganggu-gugat, karena HAM bagian dari anugerah Tuhan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan, yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lainnya, sehingga berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dari pengertian HAM barusan, sekaligus membuka diskusi kita malam ini. Silakan teman-teman menyuarakan pendapatnya, saran, atau pertanyaan, dan kita pecahkan bersama. Silakan teman-teman, apakah ada? Saya izin bertanya, Mbak Mimin. Ya, Mbak Filbi. Saya ingin tanya, tujuan dibentuknya Komnas HAM yang menegakkan HAM, tujuan dibentuknya Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
pasal 75 itu untuk apa? Terima kasih. Baik. Di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah yang pertama mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna pengembangan pribadi manusia di Indonesia seutuhnya dan mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pendapat beda? Oke, nggak ada ya. Mungkin seperti itu, Mbak Filbi. Iya, Mbak Mimin. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain gimana? Izin bertanya. Ya. Apabila hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir, apakah hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara termasuk negara Indonesia itu termasuk pelanggaran terhadap HAM? Terima kasih. Oke. Ya, baik, saya akan menjawab Mbak Nisa. Menurut saya sih, hukuman mati yang ditetapkan di berbagai negara termasuk Indonesia bukan termasuk pelanggaran HAM, itu menurut saya. Karena hukuman ini tidak hanya bertujuan menghilangkan nyawa seseorang saja, tetapi juga untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. HAM dalam undang-undang dapat dibatasi semata-mata demi menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Terima kasih. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada pendapat yang lainnya? Oke, kalau nggak ada seperti itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama. Di chat ada yang bertanya, berikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM dan jelaskan pendapatmu mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Mungkin ada yang mau menjawab? Mas Niko mungkin? Masih belum bisa memberikan tanggapan. Mas Christian? Atau Mbak Salma mungkin? Oh, aku mau ngasih contoh ya. Ya, siap. Untuk contoh buat pelanggaran HAM berat itu, contohnya itu ada di tragedi Trisakti yang melibatkan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi
terus menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Terus mahasiswa itu bentrok dengan aparat yang sedang membubarkan massa pada masa demonstrasi itu, dan akibatnya ada 4 mahasiswa meninggal di tempat karena tertembak oleh aparat tadi. Terus kalau untuk HAM ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa itu ada yang di lingkungan sekolah ada bullying, terus kalau di lingkungan masyarakat itu ada pemberian vaksin kosong yang kemarin sempat viral itu. Terus kalau apa tadi pertanyaan ini? Perlindungan HAM di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia itu menurutku kurang apa ya? Mungkin masih lemah. Ya, masih lemah dan dan kurangnya itu loh apa namanya? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi hak orang lain itu juga kurang menurutku. Kayak bullying tadi contohnya. Ya udah itu, terima kasih. Ya, siap. Saya nambahkan dikit ya. Menurut saya mengenai perlindungan HAM yang ada di Indonesia itu masih lemah. Karena banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial. Eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip HAM, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Rentannya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Itu menurut saya. Yang kedua, ada dari Mbak Chandrasari, kalau di Indonesia emang termasuk negara yang menegakkan HAM. Kenapa masih banyak orang di Indonesia ketika ada yang berpindah keyakinan tapi malah dihina terus setelah itu ngancem-ngancem, bukannya di Undang-Undang 45 pasal 28E pasal 1 dan 2 udah ada. Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa bantu jawab, silakan. Mas Raffi mungkin bisa bantu jawab. Masih belum ada pemikiran, masih berpikir. Oke, saya yang jawab ya. Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dari pertanyaan Mbak Chandrasari barusan. Menurut saya, jika ada yang menghina, mencaci orang yang pindah agama, berarti orang itu kurangnya pemahaman atas agamanya sendiri, dasar hukum, dan pastinya kurang pemahaman tentang hak asasi manusia. Jika orang tersebut paham, tidak akan menghina, mencaci, dan lain sebagainya. Terus, itu juga termasuk pelanggaran HAM sih kalau menghina, mencaci gitu. Pelanggaran HAM atas hak untuk beragama. Itu menurut saya.
Apa sudah jelas Mbak Chandra dan Mbak Retno atas jawaban? Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan yang lain? Saya mohon izin bertanya. Ya. Baik. Pertanyaan saya, jika negara Indonesia termasuk negara yang menegakkan HAM, mengapa seorang nenek yang mencuri kayu bakar lebih berat hukumannya daripada koruptor yang menghabiskan uang berpuluh-puluh juta? Berikan pendapat Anda, kenapa negara ini masih belum memberikan keadilan, padahal negara ini sudah bahkan menegakkan yaitu suatu HAM. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain bantu menjawab. Mungkin saya mau menambahkan ya dari Mas Yes. Raffi. Siap. Kan seperti yang dijelaskan oleh bapaknya tadi siang, itu kan orang kecil itu mereka lebih cenderung dihukum itu karena mereka tidak punya kuasa, sedangkan yang di atas-atas sana itu mereka bisa bertindak seperti itu karena mereka merasa memiliki kekuasaan dan mereka juga punya kendali di sana. Jadi akan lebih sulit untuk mengusutnya seperti itu. Mungkin dari teman yang lain. Mohon izin menanggapi dari jawaban dari Mas Satrio. Kalau misal begitu, berarti di negara ini masih memandang sudut kekayaan ya, Mas? Kan tadi katanya yang kaya itu selalu menang, untuk yang miskin itu selalu berada di bawah. Apakah tidak ada keadilan? Sebenarnya nggak selalu seperti itu, ya kan? Tapi yang sering terjadi itu memang seperti itu. Bukan hanya yang kaya, kadang yang punya kuasa seperti kedudukan, jabatan, dan kawan-kawannya itu. Jadi dia memiliki ini apa namanya? Yaitu tadi yang saya bilang, seperti punya kuasa, ya kan? Seperti punya pembelaan ini apa namanya? Di balik jabatannya seperti itu. Kan mereka yang kayak gitu-gitu kan merasa tidak akan bisa ditangkap seperti itu. Dan untuk kalau misalnya yang kasus-kasus koruptor atau kasus yang besar-besar itu kan untuk mengusut atau untuk menindak masih belum bisa 100% seperti yang diharapkan. Mohon izin ya, terima kasih. Mohon izin menanggapi lagi. Berarti untuk yang tidak punya kuasa harus pasrah dengan yang punya kuasa seperti yang tadi Mas Satrio bilang. Terima kasih. Sebenarnya bukan pasrah, ya kan? Tapi harga pengacara itu mahal memang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Saya izin bertanya, Mbak Mimin. Iya, Mbak Nova. Sebentar, lupa. Loh.
apakah bisa memberikan saya satu contoh yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia? Satu contoh saja. Satu contoh. Mungkin ada kasus yang ada di Timur tahun 1999 itu juga yang membuktikan bahwa Indonesia negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya meskipun masih ada banyak lagi kasus yang belum tertuntaskan. Itu sih. Itu enggak sih? Gimana menurut kalian? Ada berita validnya enggak? Ada. Coba di Google banyak deh. Bisa di-share ke kolom chat. Barangkali ada linknya. Oke, bentar. Wait. Saya bukti, bukan hanya janji. Rupanya kamu calon pemimpin ya. Wait. Oke, nanti Mbak Nova cari aja kasus yang sudah terselesaikan, kasus HAM yang sudah terselesaikan di Baik. Oke. Saya mengerti kondisi Anda. Iya, makasih. Saya sangat paham dengan pikiran Anda. Oke, teman-teman, apakah ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih atas diskusinya malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.